Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Wahyu Wulandari, NPM 174100027. Saya dari kelas 7A. Di sini saya akan mempraktekkan peer teaching dengan KD 4.14, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Dan 4.15, yaitu menyusun teks biografi tokoh. KI 4.14 yaitu menciptakan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. 4.15 yaitu menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Dan juga yang terakhir, menceritakan kembali biografi yang dibaca dengan bahasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Ayo ketua kelas dipimpin. Doa selesai. Ini Ibu absen dulu ya, kelas 10 IPS 2. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ibu absen dulu. Andini hadir, Rio hadir, Irfan, Sony, Zaki tidak hadir 2 kali ya, keterangannya Alfa. Indri hadir, Rizka hadir, Vero hadir, Tika hadir. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Dibuka LKS-nya halaman 15 tentang teks biografi. Sudah dibuka? Teks biografi merupakan bentuk teks yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Kadang kita melihat teks biografi itu kebanyakan itu pahlawan, ya kan? Kebanyakan Ki Hajar Dewantoro, Pattimura, terus Muhammad Hatta, Soekarno, karena di dalam suatu kisahnya itu mempengaruhi kehidupan, mempunyai motivasi. Ciri-ciri teks biografi yang pertama memuat tentang fakta, yaitu dalam biografi harus memuat fakta mengenai tokoh yang akan ditulis dalam bentuk naratif. Yang kedua, struktur jelas. Struktur teks yang dibuat untuk menulis biografi harus jelas, jangan membingungkan atau tanda tanya bagi pembaca. Penulis bisa menggunakan alur maju, mundur, maupun campur. Bahasa yang lugas. Yang ketiga, teks biografi yang ditulis harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tidak terlalu memakai ungkapan atau majas. Dan selanjutnya, struktur teks biografi, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi ini memberi pengenalan tokoh secara umum, seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Pada struktur teks biografi,
mengenai urutan struktur kehidupan tokoh yang akan ditulis. Selanjutnya, ayo dibaca Rina. Selanjutnya, peristiwa dan masalah. Pada struktur teks biografi selanjutnya mengenai urutan struktur kehidupan tokoh yang akan ditulis. Pada bagian tersebut akan dijelaskan mengenai suka duka yang dialami tokoh dan bagaimana bisa menjadi seperti sekarang ini. Orientasi. Orientasi merupakan bagian akhir pada teks biografi di mana berisikan mengenai pandangan atau kesimpulan penulis terhadap tokoh tersebut. Bagian orientasi sifatnya opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Baik anak-anak, tadi sudah dibacakan tentang struktur teks biografi. Sekarang kita akan mempelajari teks biografi dari pahlawan emansipasi wanita. Siapa yang tahu pahlawan emansipasi wanita siapa? Kartini, Bu. Ya, betul. Raden Ajeng Kartini atau biasa kita sebut dengan R.A. Kartini. Seperti ini wajahnya. Oke. Sudah mengerti ya? Biografi tentang R.A. Kartini dibuka halaman 17, itu ada ya, biografi tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini atau biasa disebut dengan Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara di Jawa Tengah, tanggal lahir Senin 21 April 1879, zodiak Taurus, wafatnya tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Ayah Raden Ajeng Kartini yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sostro Diningrat dan ibunya M.A. Ngasirah. Ibu akan membacakan tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan nama lengkap R.A. Kartini yang lahir pada tanggal 21 April di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sastro Diningrat yang merupakan seorang bupati Jepara. Kartini adalah keturunan Ningrat. Hal ini bisa dilihat dari silsilah keluarganya. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah yang merupakan putri dari Kiai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Mardirono yang merupakan seorang guru agama Telukluwarung, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak sebagai Hamengkubuwono ke-6. Sudah banyak yang mengupas mengenai pahlawan wanita berpengaruh di Indonesia, bahkan dunia yang satu ini. Ibu Kartini memang menjadi salah satu tokoh pahlawan wanita yang fenomenal dari tanah Jawa, tepatnya di Jepara dan di Jawa Tengah. Banyak penulis menuturkan biografi R.A. Kartini dan menceritakan perjalanan hidupnya dan menginspirasi kaum wanita, memberi motivasi kaum wanita, memberi semangat kaum wanita. Kalau wanita itu bisa seperti laki-laki, wanita itu bisa bekerja, wanita itu bukan hanya bisa memasak, membersihkan rumah, tetapi wanita itu juga bisa bekerja. Ibu lanjut. Dalam ini diterangkan tentang silsilah keluarga Kartini. Sudah tadi dijelaskan. Tidak asing dengan nyanyian ibu kita Kartini. Tentu masyarakat Indonesia sudah mengenal lagu potongan dari ibu kita Kartini, yaitu wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Apa cita-cita Kartini bagi Indonesia? Zaman dahulu wanita di Indonesia itu hanya di dapur,
di kasur, dan di sumur. Dia itu tidak diperbolehkan untuk sekolah, tidak diperbolehkan untuk bekerja, tidak diperbolehkan untuk keluar pun hanya membeli sayuran. Tidak diperkenankan untuk bekerja seperti laki-laki, menghasilkan uang seperti laki-laki. Wanita diinjak-injak. Ibaratkan wanita itu sebagai pembantu rumah, bukan sebagai berlian. Ibu kita Kartini, atau biasa disebut dengan R.A. Kartini, beliau merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. Beliau adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu, memang wanita tidak dihargai. Tidak boleh mendapatkan pendidikan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Wanita itu dulu tidak seperti sekarang. Sekarang wanita bisa bekerja, wanita bisa sekolah S1, S2. Wanita lulusan SMA, lulusan SMP, dulu tidak. Lulusan SD pun jarang. Makanya kita sebagai wanita harus mengenang jasa-jasa R.A. Kartini, wanita yang cerdas. Dia berani. Hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia, wanita di seluruh dunia. Biografi R.A. Kartini sudah kita dengar, sudah Ibu bacakan. Sekarang anak-anak coba membaca ulang di LKS halaman 17 tentang biografi R.A. Kartini. Setelah itu mengerjakan soal di halaman 18 1 sampai 10. Ibu tunggu sampai jam 9:15. Ayo dikerjakan anak-anak. Ya, Bu. Ayo Rani, nggak boleh minum di kelas. Ayo dikerjakan dulu. Tidak boleh ribut, tidak perlu minum di kelas, tidak boleh jajan sebelum pelajaran selesai. Di soal nomor 6, kalian harus memberikan komentar dan menuliskan struktur yang terdapat dalam teks biografi tadi. Jadi komentar kalian tentang teks biografi tadi itu seperti apa? Apakah dalam bahasanya sudah jelas? Apakah masih berbelit-belit? Atau kata hubungnya tidak jelas, bahasanya yang kurang lugas, itu diberikan komentar. Setelah itu nanti kita cocokkan bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Belum, Bu. Baik, Ibu kasih tugas tambahan ya. Untuk yang ROM 2 tadi kan ROM pertama yang di LKS. Untuk yang ROM 2 Ibu berikan soal. Coba ceritakan kembali isi teks biografi dengan pola penyajian berbeda, yaitu dengan bahasa kalian sendiri. Tadi kan R.A. Kartini kan sudah dijelaskan di LKS. Itu kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, membuat teks biografi tentang tokoh atau keluarga yang menjadi panutan, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu kakek, entah itu kakak. Pakai bahasa kalian sendiri. Kalian membuat teks biografi. Entah itu ibuku lahir di sini, ibuku sangat rajin, ibuku orang yang pintar, ayahku orang yang pekerja keras. Tidak apa-apa. Ya, sesuai dengan bahasa kalian sendiri.
Mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Waktu sudah selesai, Ibu tutup. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa. Ayo ketua kelas, persilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tetap semangat, jaga kondisi, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Mengerti? Mengerti, Bu? Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.